ini yang masuk untuk bisa mendapat keuntungan mencetak gol, tapi digagalkan. Dan ada banyak lagi ya momen-momen yang dianggap tidak begitu oke, tidak begitu bagus Manning. Tapi harus menerima setelah sekarang sudah ada keputusan apapun itu, ya harus kita lihat ya. Mungkin mereka harus bisa membayar 100 juta juga denda. Nah ini terlalu berat mungkin buat mereka, tapi ya federasi harus bisa melihat ini ya. Dan karena ini mungkin terjadi bersama dengan tim nasional, mungkin federasi yang harus bisa membayarnya. Nah, tapi federasi juga kena, PSSI dalam hal ini juga kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jadi kembali lagi saya mereaksi channel YouTube Bung Ropan. Bung Ropan mengabarkan kita bahwa FIFA memberikan sanksi kepada timnas Indonesia dan dua pemain timnas diantaranya Tom Hai dan Sain Patinama. Ini terjadi pada saat di round 4 kualifikasi Piala Dunia zona Asia, di mana Indonesia pada saat itu melawan Irak ya, dan terjadi hal yang tidak diinginkan, kemungkinan wasit yang tidak seimbang ya, sangat menguntungkan timnas Irak. Mungkin di situ terjadi protes-protes dari supporter Indonesia dan sempat terjadi pelemparan botol air mineral ke dalam lapangan, dan juga Sain Patinama beserta Tom Hai dianggap tidak bersikap baik ya ke wasit. Nah, maka itu FIFA menjatuhkan sanksi pelarangan 4 kali, dilarang bermain selama 4 kali untuk laga internasional. Jadi kita saksikan bersama aja apa kata Bung Ropan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja, tetap semangat. Dan mungkin saja teman-teman sudah tahu dengan kabar ini, tapi perlu saya memberikan info juga sekaligus sebagai sebagai tanda bahwa ini Tom Hai dan Sain Patinama tidak akan bisa bermain bersama dengan tim nasional kita. Ya, kenapa? Karena FIFA barusan ya kemarin itu memberikan sanksi denda terhadap dua pemain tersebut. Nah ini tidak main-main. Saya pikir 4 pertandingan. Jadi kalau 4 pertandingan Tom dan Sain tidak bisa bermain dengan tim nasional Indonesia, berarti mereka akan melewatkan pada tahun depan di FIFA Matchday ada 2 pertandingan di bulan Maret dan 2 pertandingan di bulan Juni. Dua-duanya tidak boleh bermain. Harus menjalani hukuman. Ya, setelah itu baru bisa bermain di FIFA Matchday berikutnya di antara September Oktober, ya termasuk di November juga di 2026 teman-teman ya. Nah, bukan cuma itu. Ya. Juga FIFA memberikan denda terhadap Tom dan Sain ini sebesar 5.000 Swiss franc. Ya. Itu termasuk cukup besar bagi mereka, karena ini kalau bisa dilihat bahwa ada hukuman ganda yang diberikan terhadap dua-duanya. Sudah ada denda, kemudian larangan bermain. Karena FIFA menganggap protes yang dilakukan oleh Tom Hai dan Sain Patinama ini berlebihan. Itu protes terjadi saat kita bertanding di putaran keempat Piala Dunia Zona Asia di grup B, berlangsung di Jeddah pada Oktober yang lalu. Teman-teman pasti masih ingat momen melawan Irak. Setelah kita kalah lawan Arab dengan 3-2, kita kan lawan Irak, dan hasil pertandingan juga kita tahu ya, 1-0 kita kalah ya, lewat gol pemain Irak ya, Iqbal ya, Sidan. Dan setelah usai pertandingan ada kekecewaan dari Tom dan seluruh pemain Indonesia termasuk Sain ya, ofisial juga berang dengan kepemimpinan wasit asal Cina, Manning. Itu yang membuat Sain itu meledak-ledak bersama dengan Tom untuk memprotes setiap keputusan yang diambil oleh Manning yang sangat kontroversial di mata mereka. Ya, itu di akhir pertandingan, sehingga ini yang membuat mereka kena hukuman. Memang kepemimpinan wasit Manning ini tidak oke lah, tidak bagus ketika melawan Irak, karena ada beberapa momen yang seharusnya kita itu mendapatkan, misalnya seperti hadiah penalti
diganjal Kevin Dix di kotak penalti, tapi wasit memberikan kartu kuning misalnya kepada pemain belakang Irak di dalam kotak penalti, tapi tidak ada penunjukan penalti. Ya kalau memang kartu kuning berarti kan sah pemain tersebut pelanggaran, harus ada dengan imbalan kartu penalti, tapi penaltinya tidak. Tapi wasit memberikan kartu kuning atas pelanggaran terhadap Dix di kotak penalti. Juga dengan pelanggaran terhadap Ole Romeni, masuk sebagai orang terakhir, back Irak masuk dan mengganjal dengan keras Ole Romeni. Itu yang membuat Jai Isis juga ikut memprotes. Tom juga, ya, bersama dengan Sain di akhir pertandingan. Bahkan di lapangan itu Jai terus bisa memburu wasit Manning untuk menanyakan keputusan, karena ini harus merah pemain Irak karena dia sebagai orang terakhir, ya. Jadi menghalangi upaya dari Ole Romeni yang masuk untuk bisa mendapat keuntungan mencetak gol, tapi digagalkan. Dan ada banyak lagi, ya, momen-momen yang dianggap tidak begitu oke, tidak begitu bagus Manning. Tapi harus menerima setelah sekarang sudah ada keputusan apapun itu, ya harus kita lihat, ya. Mungkin mereka harus bisa membayar 100 juta juga denda. Nah ini terlalu berat mungkin buat mereka, tapi ya federasi harus bisa melihat ini, ya. Dan karena ini mungkin terjadi bersama dengan tim nasional, mungkin federasi yang harus bisa membayarnya. Nah tapi federasi juga kena, PSSI dalam hal ini juga kena membayar sekitar hampir 1,2 M denda yang diberikan FIFA. Jadi bukan cuma Tom dan Sain yang kena, tapi federasi. Kenapa federasi harus harus membayar misalnya 50.000 Swiss franc atau 1,2 miliar rupiah? Itu karena supporter kita, karena tidak puas juga terhadap pemilihan wasit, melempar benda-benda ke lapangan, botol-botol minuman misalnya ke lapangan. Nah ini yang dicatat, yang dilihat oleh FIFA, ya, sehingga tidak diterima dengan cara-cara seperti ini, dan PSSI harus bisa menanggung semua ini. Maka meluncurlah denda atau sanksi dari FIFA kemarin itu, dan PSSI harus siap membayar. Jadi memang beban itu ada di PSSI, harus bisa membayar uang denda ini, ya, termasuk karena PSSI sekarang lagi berpikir untuk bisa membayar juga kompensasi terhadap Patrick Kluivert, sebelumnya kepada Sintayong juga. Kompensasi ketika pemecatan itu yang 40 M lebih itu kan harus masih dicicil terus. Ya, termasuk dengan PK yang kemarin sudah dipecat juga pasca kegagalan di Piala Dunia putaran keempat grup B. Sudah keluar satu gerbong itu, termasuk dengan Alex Pastoor, Dani Lansat, ya, Gerald Van den Berg, Van Kempen yang juga menangani U20 dan U23. Tapi PSSI harus bisa mengeluarkan uang juga untuk membayar kompensasi terhadap mereka. Jadi itu teman-teman, ya, jadi sangat disayangkan kalau di November ini kan kita melewatkan tim senior, tidak ada FIFA Matchday. Nah di jadwal FIFA Matchday itu digunakan oleh timnas U22 yang dipersiapkan ke SEA Games bersama dengan Coach Indra Safri untuk bermain melawan Mali di tanggal 15 dan 18 November. Jadi memanfaatkan jatah itu, ya, tapi tidak ada pengaruh saya pikir di posisi peringkat di poin FIFA, karena timnas senior tidak bermain. Ya, tim U22 bermain hanya memanfaatkan jedah ini, ya, tanggal mumpung jedah, sehingga bolehlah untuk dicoba melawan Mali. Makanya Mauro Sisra dipanggil, ya, dari Volendam. Kemudian Ivar Jenner juga yang bermain di Jong Utre ikut dipanggil karena bisa diizinkan kan, karena itu di celah-celah jeda internasional teman-teman, ya, termasuk dengan Dion Marks yang juga dipanggil, ya, untuk bersama dengan tim nasional kita di U22 bermain. Jadi ya tetap harus menerima apa yang sudah diumumkan oleh FIFA, denda terhadap Tom, ya, juga dengan Sain Patinama, termasuk 4 larangan mereka tidak boleh bermain bersama dengan timnas kita di level senior, dan juga denda terhadap PSSI, terhadap federasi dengan lemparan botol ke lapangan saat timnas kita menghadapi Irak. Oke, sampai di sini saya berbicara, teman-teman. Semoga Tom bisa menjalani dengan baik, melewatkan itu. Ya, memang agak disesalkan juga karena 4 pertandingan terlalu panjang. Kalau 2 pertandingan sih oke aja, ya, tentunya, ya. Tapi karena ini 4, padahal Tom kita tahu persis kan pemainnya bisa mengatur ritme permainan di lini tengah kita. Ya, Sain ada di posisi kiri, tapi mereka harus bisa menjalani itu semua. Ya, dengan saya, ciao. Oke, itu saja untuk video saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.